Kenalin, ini adalah Top Itipat. Nama aslinya adalah Atipat Kulavongvanich, atau biasa dipanggil Top saja. Ia adalah keturunan Cina yang lahir di Thailand pada tahun 1984. Layaknya remaja Thailand pada umumnya, masa SMA Top dihabiskan untuk bermain game online. Ia bahkan mendapatkan banyak uang dari menjual senjata dan item ke gamer lainnya. Tentu saja ini ilegal. Uang hasil penjualan tersebut dihabiskan untuk membeli mobil, PlayStation, dan barang lainnya. Pada akhirnya, uang Top habis dan Top berakhir karena akunnya disuspend. Top terkenal malas belajar di sekolah. Dengan hasil ujian sekolah yang pas-pasan, Top sulit mendaftar ke perguruan tinggi pilihan. Di sisi lain, orang tua Top mengalami masalah finansial, sehingga mereka berencana pindah ke Cina dan melanjutkan hidup di sana. Top tak ingin pindah dan bersikeras untuk tetap berada di Thailand. Dengan sisa uang yang ada, Top ingin menunjukkan bahwa ia bisa berbisnis. Dengan sisa uang yang ada, Top berjualan DVD player. Malangnya, ternyata kualitas DVD player yang dibelinya memang sepadan dengan harganya yang amat murah. DVD player sampah ini pun hendak dikembalikan ke pedagang semula. Namun karena tak ada garansi, Top merugi. Disinilah Top menyadari bahwa dunia bisnis dan usaha amat keras. Namun, ia belum menyerah. Untuk membayar uang kuliahnya, Top harus menggadaikan jimat ayahnya. Tentu saja secara diam-diam. Pada akhirnya, Top tahu ia juga kena ketipu pedagang jimat. Top melihat pedagang kacang dan mulai proses dalam bisnis yang populer dengan dagang kacang tersebut. Ia pada akhirnya belajar bahwa cara terbaik untuk menggoreng cheese nut adalah dengan terus mengaduknya dalam penggorengan berisi kerikil dengan suhu yang ideal. Ia berani menyewa alat penggoreng cheese nut dan membuka konter di sebuah pusat perbelanjaan dibantu pamannya. Pada pemuda lain seusia Top bisa jalan-jalan di mall sambil menenteng iPod dan gadget mahal. Sedangkan Top berpeluh memikul berkarung-karung kacang. Sayang sekali, bisnis ini pun gagal karena tak banyak pembeli. Juga Top punya masalah dengan manajemen mall. Asap dari proses penggorengan kacang mengotori langit-langit mall dan Top harus mengecatnya, ditemani ibunya. Top diberi waktu hingga pukul 12 malam, namun ia tak bisa menyelesaikannya. Satpam sudah mengusirnya. Top meminta waktu tambahan dan berusaha menyogok Satpam. Satpam itu melihat ibu sebentar, lalu berkata, "Ibu, ini anakmu, tolong didik ia dengan benar," sambil mengembalikan uang dari Top. Pacar Top pun khawatir akan keadaan Top. Rumahnya sudah disegel oleh pihak bank, dan orang tuanya sudah berangkat ke Cina. Keluarga Top memiliki hutang senilai 40 juta baht. Sebuah beban yang besar bagi Top. Sebetulnya, Top sudah akan menyerah. Namun di saat frustasi itulah, bersama pacarnya yang hendak pulang, Top mencicipi snack rumput laut yang enak dan memutuskan untuk berbisnis kembali. Top mempertaruhkan segalanya, nyali, rasa malu, dan uang yang tersisa. Ia membeli bahan mentah untuk snack rumput laut dan mencoba menggorengnya sendiri. Top berkali-kali gagal. Ia tidak bisa mendapatkan rasa yang sama dengan snack rumput laut yang dimakannya. Pamannya pun masuk rumah sakit karena kelelahan. Bahan mentah untuk snack rumput laut tinggal satu lagi. Untungnya, pertaruhan terakhir Top akhirnya berubah juga. Ia pun berhasil. Top memutuskan untuk memasarkan produk dengan merek Tao Kai Noi yang berarti Little Boss atau semacam pengusaha muda. Ia mulai mendekati 7-Eleven dan mempresentasikannya beberapa sampel. Tak dinyangka, pihak 7-Eleven tertarik dan menawarkan draft kontrak dengan Top. Namun, masalah baru timbul. Usaha Top harus berjalan dengan nama perusahaan aktif dan pabriknya akan disurvei oleh pihak 7-Eleven.
ia tak mungkin menunjukkan dapur rumahnya yang amburadul ke pihak 7-Eleven. Disinilah nyali Top diuji lagi. Pegawai bank yang terpesona mendengar cerita Top pada akhirnya menyetujui proses pengajuan pinjaman. Top mulai berbenah di pabriknya. Yang disebut pabrik oleh Top sebenarnya hanyalah sebuah gudang yang disulap di sana-sini sehingga bisa memproduksi Tao Kae Noi dalam pihak jumlah besar. Beberapa jam kemudian, sebuah faks datang dari pihak 7-Eleven. Tak disangka, pabrik Top lolos sesuai proses survei. Kini ia tinggal fokus pada proses produksi. Top bekerja siang hingga malam hari dan berusaha mengantarkan semua produknya tepat waktu. Perusahaan Top saat ini memiliki lebih dari 2.500 pekerja, 30 cabang, dan mengekspor ke lebih dari 27 negara. Dan penghasilannya rata-rata 1,5 miliar baht per tahun.